Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Saya agak bingung nih pernyataan dari juru bicara corona itu. Ya kalau kita cermati itu seolah-olah tuh yang menjadi penyebar itu rakyat miskin ini penyebar corona. Ya, memang sih begini dia bilang katanya, ya yang kaya melindungi yang miskin juga melindungi yang kaya dengan tidak menularkan corona. Wah, itu maksudnya apa? Ditujukan kepada siapa? Kok ya terlalu sembrono? Nah, apa ini yang membuat si Ganjar Pranowo itu akhirnya agak berang terhadap orang yang dari DKI berbondong-bondong pulang kampung. Nah, dia memberi peringatan keras, nggak tahu lah peringatan kerasnya apalah. Tapi ya mbok ya dipikir semua toh, jangan menuduh satu kaum loh. Kita ini udah miskin, hidup sehari-hari aja pusing, masih dituduh yang enggak begini. Ya, bukannya pemerintah itu ikut empati terhadap rakyat miskin. Lah kalau kayak gini kan ya nggak salah juga si Ganjar itu memberi peringatan, terus kemudian di Tegal melakukan lockdown gitu kan dengan tegas. Ya ini gara-garanya takutnya ada eksodus dari warga DKI ke kampung halamannya. Ya emang apa salahnya sih? Ya salah sih, karena memang sebaiknya tinggal di rumah. Tapi kalau mau tinggal di rumah gimana? Begini logikanya, nih saya kasih tahu, bolehlah menganjurkan untuk tidak pulang kampung Ganjar, ya nih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo nih rambutnya sama sama saya nih putih ya kan. Boleh memberi himbauan, saya terima kasih karena saya juga warga Cilacap. Tapi tolong tuh daerah Anda itu di Cilacap tuh tempat kelahiran saya itu banyak Cina-Cina itu yang bekerja di PLTU tuh. Tolong tertibkan aja, nggak usah nuduh-nuduh itu si juru bicaranya. Tertibkan aja, nggak usah membatas-batasin orang mudik, ya kan? Boleh membatasi, tapi dengan kompensasi. Misalnya nih, untuk warga Jawa Tengah yang mau mudik, sebaiknya jangan, tapi penuhin dong sembakonya di Jakarta. Terus kemudian di Jabodetabek khususnya ya kan. Lah, karena persoalannya bukan cuma makan juga, Pak Ganjar. Karena kalau mereka sudah diusir dari kontrakannya, siapa yang mau bayar? Dia udah diusir karena udah nggak mampu bayar. Coba cek aja. Dia selain diusir juga sudah tidak kuat membeli sembako, membeli listrik, gas sudah 35.000 ini, gila ini. Kok ya tega-teganya cuman memberi himbauan, tapi tidak berempati memberi sumbangan kepada yang miskin. Nanti keluarnya duitnya dari mana? Lah wong Sri Mulyani aja saweran untuk mengurusi corona kok. Rakyat miskin mau disumbang. Ada. Mau tahu? Nah, kalau pengen tahu, itu gajinya BPIP itu. Badan Pembina Ideologi Pancasila. Satu orang itu 100 juta itu. Kalau 10 orang udah 1 triliun itu. 1 miliar maaf. 10 bulan udah 1 triliun itu. Coba dialokasikan untuk orang miskin. Selesai kan? Berapa ribu kakak yang bisa ditangani dengan 1 bulan gajinya BPIP 1 miliar itu. Ya kan? Jadi himbauan itu harus dibarengin dengan aksi. Jangan cuman, ya Allah ya Robi, pemerintah ini mau kemana sih? Udah rakyat miskin dituduh, katanya menjadi media penyebar. Sekarang nggak boleh mudik, dihimbau, bukan nggak boleh, dihimbau jangan mudik. Ya tapi memang udah nggak bisa kemana-mana. Tapi yang mudik emang karena di Jakarta ini udah nggak bisa makan, udah nggak punya rumah. Ya mudiklah dia ke tempat orang tuanya, tempat saudaranya yang masih bisa untuk menjadi pengayomnya.
daripada mencari pengayom dari negara nggak dapat. Nah, yang kedua nih, tuh gajinya staf khusus tuh hampir 52 juta per bulan untuk satu orang. Kalau 10 orang udah berapa? Ya kan? 500 juta bro. Jadi kalau misalkan digabung antara gajinya BPIP dengan staf khusus milenial itu 1,5 miliar sebulan. Buat hidup orang miskin udah satu kampung. Udahlah nggak usah gaya-gayaan, itu BPIP udah gajinya alokasikan aja untuk orang miskin. Terus yang staf khusus milenial, apa sih itu staf khusus? Nggak ada kerja itu. Ya nggak usah dibubarin, tapi gajinya kemarin aja ke rakyat miskin ya. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.